Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam doa pagi GBI Bethel pada hari ini. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan hati kita. Berikan waktu kita yang terbaik sebelum kita mulai aktivitas kita. Mari bersama-sama kita menyambut pagi hari ini dengan rasa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab kita percaya kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia-Nya, semua karena berkat-Nya yang luar biasa bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan datang menikmati hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu. Bahkan kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang membuat kami menjadi lebih berharga. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Ku bersyukur, haleluya. Oh, syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, buat kasih setia-Mu di dalam setiap hidup kami. Engkau yang selalu setia. Haleluya. Oh, Yesus, kami rindu menikmati bait kudus-Mu, sebab karena anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau buatku berarti di dalam setiap hidup kami. Kan selalu ada Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila
Kau tak berikan nyawamu. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari nyanyikan pujian ini lebih sungguh. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Kau berikan nyawa-Mu menggantikan dosaku, sebab kasih setia-Mu besar di hidupku. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita naikkan syukur kita di dalam hadirat-Nya. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Bukan karena perbuatanku, semua karena anugerah-Mu yang menyelamatkanku. Oh Yesus Tuhan, bukan karena kebaikanku, tapi karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena perbuatan kami Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa sumber pertolongan kami, sumber pengharapan kami hanya ada di dalam Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kalau hari ini Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami. Engkau akan menguatkan setiap kami. Engkau akan menyembuhkan setiap kami. Sebab kami berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihiku. Oh,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ku ada di dalam-Mu dan Kau ada dalamku. Selama-lamanya hanya Kau Tuhan. Oh, oh, oh. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan Yesus, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur buat kasih karunia-Mu Tuhan, yang selalu ada bagi setiap kami, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada hari ini kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kiranya kita senantiasa mengingat bagaimana Tuhan adalah pribadi yang sudah menebus kita, menderita di atas kayu salib, mati, dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan dirinya kepada para murid, bahkan 500 orang lebih sesudah dia bangkit, dan pada akhirnya naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Biarlah kiranya di dalam hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita memiliki semangat, sukacita untuk tetap melayani Dia, Tuhan yang senantiasa memberi yang terbaik bagi hidup kita. Pagi hari ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita dari Injil Yohanes, dan kita akan bersama-sama belajar tentang haus akan hal-hal rohani. Dan mari kita baca bersama Yohanes pasal yang ke-6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, dekat ke tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita menjadi murid Kristus, ketika kita menjadi pengikut-pengikutnya, maka ada sebuah pertanyaan penting di dalamnya, yaitu apa yang melatar belakangi keputusan kita untuk mengikut Yesus. Kalau kita bedah lebih dalam, kalau kita bertanya tentang hal ini lebih jauh lagi, maka kita mau mencari motivasi apa yang melatar belakangi kita untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Nas yang kita baca tadi menjelaskan bahwa rupanya ada banyak orang yang ikut Yesus bukan karena ketuhanannya, bukan karena pencarian terhadap sebuah kehidupan yang kekal, bukan karena pemahaman akan hal-hal yang rohani, tetapi orang-orang itu mengikut Yesus karena alasan perut. Yesus berkata bahwa mereka mencari Yesus, mencari Dia hanya karena mereka mau dikenyangkan, hanya karena soal makanan, hanya tentang pemenuhan kebutuhan jasmania. Yesus berkata, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hal bisa menjadi alasan mengapa orang mengikut Yesus. Mari kita operasi motivasi kita pagi hari ini. Apakah kita adalah orang-orang percaya yang sungguh-sungguh, yang memiliki motivasi yang benar, yang memiliki motivasi yang tulus, yang murni untuk menjadi murid-muridnya? Beberapa orang mengikut Yesus karena posisi, karena kedudukan. Setidaknya inilah yang diperebutkan oleh para muridnya. Kita mengingat bagaimana Yakobus dan Yohanes mengincar posisi di sebelah kanan dan kiri Yesus. Bagaimana dia mencari posisi atau kedudukan itu dengan mempengaruhi ibunya, supaya ibunya yang memintakannya kepada Yesus. Jangan lupakan kami, jangan lupakan anak-anakku ketika engkau memerintah di dalam kemuliaan-Mu kelak. Biarlah mereka duduk di sebelah kanan dan kiri-Mu. Saudara, Yakobus dan Yohanes mencontohkan kepada kita tentang bagaimana mengikut Yesus itu rupanya bisa diselipi oleh sebuah motivasi untuk mencari posisi dan kedudukan. Tentu kita tidak mau meneladani apa yang dilakukan oleh Yohanes dan Yakobus ini. Rasul Petrus suatu kali kecewa dengan apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus tentang penderitaannya. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 16 ada narasi di mana Yesus dan para muridnya berada di Kaisarea Filipi, lalu kemudian Yesus meminta respon kepada murid-muridnya dengan sebuah pertanyaan, menurut kalian siapakah aku ini? Simon Petrus menjawab dengan tegas, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pemahaman Simon Petrus tentang kemesiasan Yesus sungguh luar biasa. Semangat berapi-api untuk menyembah Yesus sebagai Mesias sangat luar biasa. Tetapi beberapa saat kemudian, Yesus menegur Simon Petrus dengan mengatakan, enyahlah iblis. Kenapa saudara? Beberapa waktu kemudian Yesus mengajarkan, sesudah pengakuan kemesiasannya oleh para murid itu, bahwa yang akan dia alami adalah penderitaan oleh para ahli Taurat, imam kepala. Dan dia harus mengalami penderitaan dan pergumulan-pergumulan, bahkan sampai mengalami kematian untuk karya penebusannya. Dan inilah yang sulit diterima oleh Simon Petrus. Dia mungkin berharap Mesias yang saya akan muliakan, Mesias yang saya sembah, Mesias yang akan terus bersama-sama dengan saya, pasti akan memberikan kepada saya posisi yang nyaman, kedudukan yang enak. Tapi kenapa sekarang dia bicara soal penderitaan? Kenapa sekarang dia bicara soal kematian? Wah, ini tidak boleh dibiarkan. Makanya di dalam nas itu disebut Petrus menarik Yesus, menegur dia. Hal itu sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Dalam hatinya, dalam pikirannya mungkin Petrus berkata, wah, posisi atau kedudukan saya di dalam kerajaan Allah bisa hilang. Posisi saya yang tinggi di dalam pemerintahannya
bisa lenyap kalau dia mati, kalau dia menderita. Ini nggak boleh terjadi. Yesus menegur Petrus dan berkata, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Manusia mencari posisi, manusia mencari kedudukan, manusia mencari kenyamanan di dalam hidupnya. Apakah motivasi kita mengikuti Yesus adalah motivasi seperti yang ditunjukkan oleh murid-muridnya? Saudara, kita tidak mencari gelar, kita tidak mencari posisi, kedudukan ketika kita ada di dalam kerajaan Allah. Kita diberikan hidup yang melimpah dengan segala macam berkat yang sangat luar biasa. Dan saya percaya ini semua adalah hak istimewa, privilege yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Tuhan kemudian mempromosikan kita, memberikan kita kepercayaan dengan posisi kedudukan-kedudukan tertentu, kita bersyukur, kita pakai semuanya untuk memuliakan Tuhan. Tapi jangan pernah hidup kita dipakai untuk hanya sekedar mencari posisi dan gelar itu, sehingga kita mengorbankan banyak hal yang mulia yang lainnya. Saudara, ada orang yang ikut Yesus karena pengen posisinya, karena pengen gelarnya. Saya percaya bukan kita yang melakukan itu. Mari kita dengan penuh pengabdian melayani Tuhan. Dan kalau Tuhan kemudian memberkati kita dengan promosi, kita bersyukur karena semuanya adalah kepercayaan Tuhan. Sebagian orang mencari Tuhan, mengikut Tuhan, mengiring Yesus hanya karena soal kesembuhan. Mereka mau mendapatkan kesembuhan secara jasmani, karena menurut mereka masalah sakit penyakit inilah masalah satu-satunya yang kemudian mengganggu hidupnya. Sehingga akhirnya orang mau ikut Yesus apapun yang harus dilakukan supaya dapat disembuhkan. Saya percaya, kita semua percaya bahwa Yesus itu penyembuh. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Alkitab mencatat bagaimana mujizat-mujizat dikerjakannya untuk menyembuhkan orang. Tetapi saya percaya bahwa kita tidak seharusnya mengikut Dia hanya untuk mencari kesembuhan. Karena kesembuhan-kesembuhan itu adalah tanda-tanda ketuhanannya, tanda-tanda peneguhan akan firman tentang kerajaan Allah yang diberitakannya. Intinya adalah kepada keselamatan kekal yang kita terima, bukan pada soal mujizat kesembuhannya itu. Kita bisa mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, tetapi jangan sampai itu diletakkan pada hal yang paling penting di dalam kehidupan kita sampai kita lupa menyembah Kristus secara pribadi, menempatkan Dia sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, dan kemudian membawa kita justru jauh daripadanya. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus dalam Lukas 17 ayat 11-19, kita menemukan hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan dan berterima kasih. Yang ke-9 yang lain pergi entah kemana. Yang penting mereka sudah dapat kesembuhan. Saudara, banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus hanya soal kesembuhan, hanya soal kesehatan secara jasmani. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu yang seharusnya dilakukan. Mari kita cari Tuhan, mari kita ikut Tuhan. Bukan hanya soal karena kesembuhan jasmani, tetapi karena masa depan kita di dalam kekekalan sudah dijamin oleh Tuhan. Yang ketiga, ada orang yang ikut Tuhan hanya karena berkat-berkat jasmani. Kerinduannya hanya pada hal-hal material semata-mata yang disediakan oleh Yesus. Inilah yang terjadi di dalam pembacaan nats kita tadi. Mereka ikut Yesus hanya karena soal roti, hanya karena soal kekenyangan perut, hanya soal berkat-berkat jasmaniah semata-mata. Saudara, mari kita tinggalkan motivasi-motivasi mengikut Yesus yang tidak selaras dengan apa yang berkenan di matanya. Yang Yesus ajarkan adalah mari kita hidup dengan berfokus kepada kekekalan. Kita mengikut Dia, kita menjadi murid-Nya karena kita telah diselamatkan. Jadi hidup kita yang sekarang kita serahkan dan persembahkan kepada Tuhan adalah bentuk ucapan terima kasih kita, wujud syukur kita kepada Kristus karena keselamatan yang besar yang Dia anugerahkan kepada kita.
Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa menghapus dosa kita sendiri. Kita nggak bisa menyucikan diri kita sendiri. Yesus Kristus yang mengerjakannya di atas kayu salib. Lunas, selesai dikerjakannya bagi kita. Dan karena itu mari kita mengikuti Dia dengan menyerahkan seluruh hidup kita sebagai sebuah persembahan kepadanya. Kita sudah menerima hidup kekal. Dan mari kita kemudian bertekad untuk berbuah, menghasilkan buah-buah pertobatan, buah-buah kehidupan yang menyenangkan hatinya. Biarlah lahir dari hidup kita buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri terjadi di dalam diri kita. Dan inilah yang merupakan motivasi kita mengikut Yesus, mengiring Yesus. Kalau Tuhan memberkati kita secara jasmani, itu bonus. Kalau Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita, itu karya mujizatnya yang merupakan bonus dari keselamatan kita. Kalau kita kemudian mendapatkan posisi, kedudukan, atau apapun itu, semuanya sekali lagi adalah pelengkap, adalah bonus yang Tuhan berikan bagi kita, bukan hal yang utama. Syukuri apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Mari kita terus mempersembahkan yang terbaik bagi Dia dan mengikut Dia dengan motivasi yang benar. Biarlah Tuhan menemukan kita, orang-orang yang percaya, murid-muridnya, sebagai orang-orang yang tulus, sebagai orang-orang yang penuh dengan kemurnian, menyembah Dia, mengikuti Dia, mengiring Dia sebagai muridnya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih karena pada hari ini kami bisa mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang sudah berkarya menuntaskan pekerjaannya di dalam kehidupan kami dan kemudian meminta kepada kami untuk memfokuskan pengejaran kami kepada hal-hal yang kekal, di mana Tuhan nanti akan datang kembali dan menjemput kami. Sementara kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, biarlah kami hidup benar sekarang, kami hidup dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Kami mensyukuri semua karya agung keselamatan di dalam kami dengan mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk semua hal yang baik. Terima kasih untuk hal-hal yang Tuhan sudah curahkan kepada kami sebagai berkat. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hari ini, kami serahkan semua perjalanan kami, aktivitas kami ke dalam tangan kuasa-Mu, kemenangan, keberhasilan menjadi bagian kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan mari kita beraktivitas dengan memohon tuntunan, pertolongan, dan berkat Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Tuhan memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.